Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat chess turnamen 2024. Sekarang gantian woman kandidat yang akan kita ulas, agar semua bisa tercover kawan. Tidak hanya menunggu game-game yang bagus saja, semua informasi nanti di kandidat pria dan woman kandidat akan saya sampaikan setiap babak-babaknya kawan. Nah, hampir sama seperti kandidat pria. Untuk kandidat wanita ini diikuti oleh 8 pemain kawan. Nah, di sini ada Li Tingji kawan, yang merupakan penantang sebelumnya dari Zhu Wenjun yang tidak berhasil merebut gelar juara dari Zhu Wenjun bermain di kandidat ini. Kemudian ada Grandmaster Katerina Lagno yang merupakan pemenang Grand Prix kawan, yang juga merupakan seorang istri pecatur terkenal di Rusia kawan. Siapa dia? Yaitu Alexander Grischuk. Ini istrinya kawan, Katerina Lagno ini. Cantik bukan? Dan ada Grandmaster Alexandra Goryakina, juga pecatur asal Rusia kawan. Dan Goryakina ini juga sempat menantang Zhu Wenjun 2 edisi sebelumnya atau 3 edisi sebelumnya, admin lupa kawan. Dia juga gagal merebut gelar juara dunia, yang merupakan runner up dari Grand Prix kawan bersama Katerina Lagno. Kemudian ada International Master Nurigul Salimova yang merupakan runner up di Piala Dunia Catur, yang merupakan pemain yang menghentikan langkah dari Medina Aulewardah kawan di 16 besar waktu itu kalau tidak salah. Ya, ini pemain yang menghentikan langkah dari Medina Aulewardah. Kemudian ada Anna Moschuk yang menempati posisi ketiga di Piala Dunia Catur, dan ada International Master Faisali Ramesbabu yang merupakan saudara dari Pragnananda kawan, yang memenangkan Grand Swiss. Dan ada juga Tan Zhongyi, runner up dari pemenang Grand Swiss kawan. Dan ada Hampi Koneru asal India. Dia mendapatkan slot berdasarkan elo rating. Itulah 8 pemain dari kandidat wanita kawan. Untuk hadiahnya memang sedikit lebih banyak untuk kandidat pria kawan. Di sini 24.000 euro. Kalau di kandidat pria sekitar 48 kalau tidak salah tadi saya lihat. Oke, untuk kandidat woman babak pertama ada satu partai kawan yang berakhir menang kalah. Partainya siapa? Partainya Li Tingji menghadapi pecatur asal Cina lainnya kawan, Tan Zhongyi. Nah, game inilah yang akan kita ulas. Li Tingji ini kalah dari oleh Zhu Wenjun di kejuaraan dunia wanita edisi sebelumnya kawan. Langsung saja ke permainan. Di sini pion D4, ada kuda F6, pion C4, pion E6, dan kuda C3 menantang permainan Nimzo India Defense. Ditolak, melanjutkan dengan permainan Queen's Gambit Decline. Dan variasi pertukaran dipilih oleh Li Tingji. Ya, bermain dengan Queen's Gambit Decline ini kawan. Kalau melanjutkan dengan kuda F3, mungkin saja bermain dengan Ragozin Defense kan kawan. Di sini bisa jadi dilanjutkan oleh kedua pemain bermain dengan Ragozin Defense, tidak langsung dengan gajah bergerak ke petak B4 Nimzo kawan, tapi didahului dengan Queen's Gambit Decline. Variasi pertukaran pion C pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5 untuk mendapatkan kontrol kawan. Ada juga yang memainkan kuda yang ambil, memberikan kesempatan putih mendapatkan pion yang solid di pusat kawan. Pertukaran yang akan terjadi. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi menggunakan pion E. Gajah G5, gajah E7. Di sini pion E3, pion H6. Ada juga yang rokade kawan. Dua pilihan utama di posisi ini selain pion H6. Gajah mundur ke petak H4 dan rokade masih pilihan utama di sini, memilih dengan langkah gajah G4. Menteri ke C2 ataupun menteri ke petak B3 merupakan dua petak yang paling umum diambil oleh putih. Kalaupun bergerak ke petak B3 menyerang pion di sini, mungkin hitam akan melepaskan pionnya kawan. Nah, mungkin putih juga tidak akan ambil. Kalau ambil kawan tentu ada benteng, benteng akan menusuk ke baris kedua. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Menteri C2 saja. Baru sekarang rokade. Pion H3. Gajah mundur ke petak E6. Tidak mungkin lagi bisa ke petak F5. Karena menteri memang sengaja tadi kontrol area-area terang ini kawan. Gajah E6. Selanjutnya pengembangan kuda F3. Nah, beberapa game sebelumnya ada yang memainkan pengembangan kuda B ke D7. Ada juga dengan kuda E8 menantang pertukaran gajah gelap kawan. Ataupun pengembangan kuda C6. Ada yang kalah, ada yang menang kawan, ada yang remis. Memilih langkah baru kawan dengan kuda ke E4. Sama idenya, menantang pertukaran gajah gelap kah, menantang pertukaran kuda kah di pusat. Nah, terlebih dahulu pertukaran kuda dipilih oleh Li Tingji. Kuda pukul kuda E4 terlebih dahulu, dan hitam memilih gajah ambil gajah H4 terlebih dahulu. Kalau memilih ambil kuda terlebih dahulu, temponya juga ancam kuda di sini kawan.
Tentu simple, menteri akan ambil pion terlebih dahulu. Nah, mungkin bergerak gajah ke peta, maksud saya gajah gelap ini ke peta B4 untuk menghindari pertukaran, bisa juga kawan. Tapi posisi putih untung kawan, untung 1 pion. Jadi memilih untuk gajah pukul gajah terlebih dahulu. Nah, kuda ini lari ke peta J5, ancam gajah, ancam pion, gajah mundur ke peta J8. Dan ada opsi pengembangan gajah ke peta D3 untuk bisa segera rokade kawan, tapi Le Tengji memilih pertukaran kuda sikat gajah 4. Menteri ambil balik, baru gajah E2 persiapan rokade dan pion C6 untuk perkuat rantai pionnya kawan. Posisi kuda ini cukup bagus kawan, coba lihat. Ini mencegah pergerakan gajah ini berkembang. Kalaupun berkembang ke sini nanti ataukah menantang pertukaran, ini juga posisi kuda ini sulit juga. Ada pion B4. Kemudian dibalas dengan angka benteng E8, baru putih rokade, menteri G5 untuk mencoba ancam pion di sini kawan. Tadi kalau kalian langsung meluncurkan gajah dengan langkah pengorbanan seperti ini, pengorbanan kalian belum cukup. Tidak ada dukungan kawan. Posisi kuda ini sangat solid untuk menjaga potensi benteng yang bisa naik. Anggap contoh kalian usir terlebih dahulu kawan di sini tadi. Ya temponya tentu di sini putih posisinya yang sedang bermain. Menteri mungkin ke peta D1 ataupun benteng ini digeser benteng F ke B1, berikan tempat bagi gajah kawan. Nah, kalau kalian usir kuda ini dengan pion agar tidak menjaga peta ini, benteng bisa bergeser nanti ke depan. Simpel kuda ke peta D3, kalau benteng bergeser ini kawan dan persiapan melakukan skak, ada kuda ini bergerak ke peta F4. Coba lihat. Susah juga di posisi ini kawan, putih menang kawan. Jadi pengorbanan tidak cukup dengan gajah meluncur. Menteri G5 persiapan baru meluncur kawan. Nah, raja bergeser ke H1. Selanjutnya kuda D7 menantang pertukaran kuda, ditolak dorong pion B5 dan Tan Songyi mendahului pertukaran kuda. Memang kuda cukup mengganggukan, posisinya sangat bagus, harus segera dieliminasi. Menteri ambil balik, benteng E6 kawan, perkuat posisi pion C6-nya dan persiapan dukungan bagi menterinya. Terlihat cukup bagus kawan, sekarang posisi benteng sudah naik kawan. Nah, di sini pion B pukul pion C6, benteng G6 langsung ancaman skak mat. Ada gajah F3, kemudian di sini pion B pukul pion C6. Menteri ke A5. Di sini tadi raja bergerak ke H2 juga cukup kuat kawan, tapi memilih bergeser menterinya ke peta A5. Persiapan menusuk ke baris ke-7 kah, diikuti salah satu benteng untuk menekan pion ini nanti ke depan. Nah, di sini ada pion H5. Menteri bergerak ke peta H4 yang terkuat kawan engine. Nah, nanti ada ide pengorbanan di sini. Mungkin raja akan ke peta H2 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pion H5 terlebih dahulu. Menteri C7 diikuti salah satu benteng kawan, dan ini juga mencegah pergerakan benteng ataupun gajah untuk berkembang. Menteri ke peta H4. Nah, di sini menteri ke peta F4, lanjut putih. Untuk coba menantang pertukaran menteri kawan, tidak ada tempo lagi untuk luncurkan gajah. Tapi langkah kesalahan mode engine tidak akurat. Langkah presisi lainnya dengan langkah benteng AC1. Anggap saja gajah ini diluncurkan untuk melakukan pengorbanan kawan. Nah, bisa kalian blokade nanti dengan menteri ke peta H2. Sulit, gajah ini akan membuka serangan kawan. Nanti bisa korban gajah. Ataupun di sini Stockfish menyarankan dengan benteng ini bergerak ke peta F6. Kalau pion ambil gajah, gajah ini juga bisa jatuh. Mungkin pion A4, tetap posisi putih bagus kawan, karena gajah ini tidak akan bisa membuka diri. Memilih dengan langkah menteri F4. Nah, pertukaran menteri terjadi kawan. Ambil balik oleh pion E. Benteng F6 serang pion, di sini melepaskan pionnya sendiri juga di peta H5 ini. Kalau kalian dorong pion ini untuk mengunci posisi pion-pion putih, bisa juga salah satu opsi kawan, bagus juga. Tapi memilih untuk serang pion juga. Benteng F6. Tidak terburu-buru ambil pion, memilih dengan langkah benteng E1. Kalau langsung ambil pion yang di sini, ya jelas pion ini jatuh. Pion ini mendapatkan serangan kawan. Anggap saja benteng A bergeser ke D1 ataupun juga menyerang pion di lajur C kawan. Mungkin ada gajah D7 terlebih dahulu. Hitam dalam posisi bagus. Benteng E1, raja bergeser ke F8, mencegah pergerakan tusukan benteng di baris ke-7. Nah, di sini ada benteng AC1 menekan pion kawan, kemudian ada pion G6 menyelamatkan pion, bentuk rantai pion yang solid. Tadi seumpama di sini kawan tidak keluarkan benteng. Nah, sekarang mungkin kalian waktunya ambil pion yang di sini, bahayanya ya di sini kawan. Dua pion kalian sekaligus kena serangan.
Jadi memilih dengan benteng AC1 ada pion G6, raja maju ke H2, benteng ambil pion F4, nah benteng ambil pion C6, benteng ambil pion D4. Hitam Tan Zhong Yi unggul 1 pion kawan. Tapi pion-pion ini di tengah ini juga cukup kuat kawan, sementara nanti ada gajah bergerak ke petak E6 berkoneksi dengan pion cukup kuat kawan, diikuti benteng nanti memperkuat di lajur pusat. Selanjutnya ada tantangan pertukaran benteng, langsung netralisir kekuatan benteng hitam di lajur pusat, ambil balik oleh gajah. Nah, pion A5 terlebih dahulu didorong. Raja naik ke G3, selanjutnya gajah E6, pertahankan posisi pion, persiapan bentengnya juga siap keluar. Raja naik ke F4, raja hitam juga naik ke E7, pion A3 sekarang, benteng B8, mulai ingin menusuk ke baris ketiga kah, ke baris kedua kah, pertama kah. Ada benteng C5 serang pion A5. Dilepas kawan memilih benteng B2. Benteng ambil pion A5. Pion putih di lajur A bebas sekarang. Benteng ambil pion F2 sekat. Di sini blokade oleh gajah F3. Raja hitam naik ke F6. Ada benteng A6. Pin gajah, mungkin nanti diluncurkan gajah ambil pion ini. Selepas mungkin raja akan bergeser kawan ke petak gelap ini untuk serang benteng temponya. Benteng lari terlebih dahulu. Ada pion H4, benteng H1, raja G3, blunder ternyata putih kawan. Langkah terkuat lainnya gajah ambil pion D5. Memang pion H4 jatuh sekat, raja bergeser ke petak E3. Masih bisa mempersulit hitam kawan, tapi memang posisi hitam kita nilai posisinya cukup bagus dengan keunggulan 1 pion. Tapi ya nanti hitam akan disulitkan oleh putih dengan pion di lajur A yang bebas ini. Apapun masih bisa terjadi. Karena kontrol waktu mereka berdua sudah mulai mepet di sini kawan. Kita sudah masuk ke langkah ke-40, selepas itu akan ditambah kontrol waktu lagi. Nah, di sini sudah ditambah kontrol waktunya kawan. Raja G3, selanjutnya raja hitam naik ke E5 untuk menghadang pergerakan raja putih ini kawan. Sudah dikunci posisi raja putih, harus menjaga pion dan rajanya akan leluasa bergerak nanti menyelinap ke sisi kanan. Pion A4, raja D4. Benteng naik ke petak A8, raja ke E3 untuk membatasi pergerakan raja putih kawan, dan mungkin juga untuk dukungan bagi pion pusatnya. Diikuti juga mungkin dengan pion G5, awas juga bisa ancaman skakmat kawan. Benteng E8, pion G5, korban pion ditolak, korban benteng kawan, ternyata dipilih oleh putih. Mau gimana lagi kawan, sudah tidak ada langkah yang berarti di sini. Anggap contoh kalian melakukan pergerakan yang lain dengan langkah pion A5, satu langkah skakmat kawan. Atau kalian ambil pion ini yang maju skakmat juga. Raja sudah tidak bisa lagi keluar dari ancaman ini kawan. Semua tercover oleh hitam di ruang terang ini. Ada benteng, ada gajah. Raja putih sudah tidak bisa lagi ke ruang-ruang gelap ini. Ada raja yang mengawasi. Oleh karena itu korban benteng agar tidak ada yang kontrol petak G4 kawan, ambil balik oleh pion F, pion H pukul pion G5, pion H4 skak. Nah, raja punya ruang sekarang maju ke petak G4. Dorong pion H3, jika pion pukul pion sekarang kawan, maka benteng G1 skak, gajah jatuh. Nah, di sini memilih dorong pionnya sendiri maju ke petak G6. Raja F2 untuk dukungan bagi pionnya kawan. Nah, raja bergeser ke petak F4. Lagi-lagi kawan, jika pion pukul pion di sini ada benteng G1, apakah gajah yang jatuh atau pion yang di belakang jatuh? Raja bergeser ke F4, apalagi dengan pion ini didorong maju kawan, juga percuma kawan. Karena pion pukul pion promosi, fatalnya raja kalian kawan berada satu lajur dengan pion hitam yang juga promosi, jatuh juga. Kalau kalian sikat terlebih dahulu di sini sama saja kawan, ada benteng. Sama juga kawan, pion promosi, jatuh juga akhirnya. Hitam tetap menang. Raja F4 pilihan dari Letingji dan benteng A1. Dorong pion G7, tapi sudah terlambat karena benteng ambil pion A4 skak punya tempo kawan, dan selanjutnya menuju ke baris belakang, pion jatuh di langkah berikutnya. Di sini pion G pukul pion H3, raja caplok gajah. Ada pion H4, kalaupun raja ini maju kawan sesegera mungkin untuk mengawal pion ini, ya simple, pion ini bisa didorong kawan. Tetap kawan, pion hitam akan jauh lebih cepat untuk bisa promosi. Kalian sudah tidak bisa mengejar pion hitam ini lagi.
Pion H4, benteng G8, dan letting G menyerah. Karena jika permainan tetap dilanjutkan dengan cara raja ini backup pion, percuma juga, benteng bisa saja dikorbankan kawan. Nah, kalian bisa mengejar pion ini, tinggal 2 pion yang tidak bisa kalian kejar lagi. Oke, itulah kawan satu-satunya partai yang berakhir menang kalah di Women Kandidat di babak pertama antara pecatur Cina, Letting Ji versus Tan Zhongyi. Semoga permainan dari dua pecatur Cina ini bisa menghibur kalian kawan dan bisa jadi bahan referensi dalam permainan Queen's Gambit variasi pertukaran kawan. Dan juga bisa mengobati rasa keingintahuan kalian pada pecatur-pecatur wanita. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.